Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Isroni MM yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas kami hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman yang sudah hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Nur Hayati dan teman saya ada Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis pada Seblak Prasmanan. Untuk penjelasan pertama, saya akan serahkan kepada Saudara Dewi. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang seblak. Seblak adalah makanan khas Sunda yang terkenal dengan cita rasanya yang gurih dan pedas. Seblak ini terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran aneka topping lainnya dan yang dimasak dengan berbahan dasar kencur. Seblak ini berawal dari jajanan kaki lima yang berkembang menjadi makanan modern yang menarik perhatian di banyak kalangan. Dalam studi kelayakan bisnis ini juga dilakukan untuk mengevaluasi apakah usaha seblak ini layak dijalankan dan dapat berkembang sesuai dengan tujuannya. Next. Selanjutnya ini ada profil usaha dari seblak. Jadi nama usaha ini adalah Seblak Prasmanan dan Mijebau adalah sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berfokus pada kuliner makanan. Dan tempatnya ini berlokasi di Jalan Flamboyan nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Usaha ini juga didirikan oleh Pak Doni pada bulan November 2023 kemarin. Nah, sebelumnya Pak Doni ini bekerja sebagai karyawan dan ia sebelumnya tidak pernah berpikiran untuk membuka usaha sendiri. Namun setelah beberapa pengalaman berdagangnya yang ia tidak berhasil, terus ia juga memutuskan untuk mencoba lagi membuka usaha. Motivasi utamanya ia membuka usaha adalah karena ia ingin lebih dekat dengan keluarganya dan memiliki lebih banyak waktu bersama anak-anaknya. Dan ia membuka usaha ini dengan bermula modal awal sebesar 10 juta. Dan seblak prasmanan ini juga berhasil menarik perhatian warga sekitar dan memiliki legalitas dari RT RW serta dukungan dari keamanan dan warga setempatnya. Dan pada saat ini pula, usaha ini memiliki 4 karyawan yang berdedikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Next. Selanjutnya ini jadi di dalam usaha seblak ini terbagi menjadi 7 aspek yang dibahasnya. Yang pertama itu ada aspek legalitas, kedua aspek pasar dan pemasaran, ketiga aspek manajemen dan sumber daya pemasaran, keempat aspek teknik dan pemasaran, kelima aspek finansial, keenam aspek sosial dan ekonomi, dan yang ketujuh ada aspek lingkungan hidup. Nah, next. Nah, ini dia ada aspek pertama yang kita akan bahas. Yang pertama ini ada aspek legalitas. Usaha seblak prasmanan ini merupakan usaha perseorangan, dikarenakan lokasi usahanya ini tidak begitu besar pula, dan bentuk usaha perseorangan ini merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Dan seblak prasmanan ini juga belum memiliki izin usaha yang lengkap ya, karena ia hanya ada izin sewa tempat dari lokasi secara lisan dan juga izin dari RT RW dan warga setempatnya. Next. Di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua ini ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yang kita bahas itu aspek pasar dan pemasarannya ada permintaan. Dalam usaha seblak prasmanan ini juga dapat menarik minat pembelinya ya, karena cita rasanya dan sensasi pedasnya yang membuat banyak orang ketagihan dan daya tarik pelanggannya ya. Dan usaha ini juga dilakukan melalui secara online, dapat terlihat melalui GoFood. Yang kedua itu ada penawarannya ya. Usaha ini berada di sekitaran sekolahan dan itu mudah untuk dikunjungi dan mudah juga untuk diakses. Apalagi target market usaha seblak prasmanan ini ada di semua kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan yang pecinta makanan pedas ataupun yang gurih. Yang ketiga ini ada income segmentasi. Dalam usaha seblak prasmanan ini, ia mampu menjual produknya sebanyak 133 porsi dalam sehari. Dan omset mereka pun dalam sehari itu mencapai 1.500.000 hingga 2 juta per harinya ya. Terus yang selanjutnya ini ada proyeksi permintaan dan penawaran. Di dalam membuka usaha kan pasti ada naik turunnya ya. Dan target pasar yang diterapkan oleh seblak prasmanan ini juga kan anak sekolahan.
atau bisa juga dengan semua kalangan. Dan proyeksi permintaan penawaran ini selama 5 tahun ke depan, tiap tahun itu mengalami kenaikan sebesar 5%. Dan ini yang selanjutnya ini ada proyeksi penjualan dan dapat kita ketahui juga dalam menghadapi tantangan dalam peluang usaha seblak prasmanan ini juga kita kan terus selalu berinovasi dalam memenuhi kebutuhan si konsumennya. Dengan hal lain, kita juga kan selalu berusaha untuk meningkatkan penjualan yang stabil untuk membuat usaha seblak ini menjadi lebih dikenal dan diketahui oleh banyak orang. Dan proyeksi penjualan seblak prasmanan dalam beberapa tahun mendatang akan mengalami kenaikan sebesar 5% per tahunnya ya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nur Hayati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya di sini ada strategi bauran masyarakat. Yang pertama ada produk, yang kedua ada place, yang ketiga ada price. Yang pertama berehat. Untuk place-nya atau tempat usahanya itu di dalam rumah yang terletak di Jalan Flamboyan nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan lokasi usaha ini sangatlah strategis dan mudah dijangkau karena ini terletak di pinggir jalan dekat sekolahan. Yang ini di Di sini ada analisis persaingan atau analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Usaha ini memenuhi perizinan usaha, memiliki karyawan yang profesional dan disiplin, menjaga sanitasi dapur dan produknya juga menarik karena dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas. Nah, untuk weakness atau kelemahan, usaha ini mudah ditiru karena masyarakat yang menyukai makanan yang sudah terkenal sehingga memungkinkan akan adanya bisnis-bisnis baru. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Usaha ini mampu bersaing dengan usaha makanan lainnya, juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Yang keempat ada threats atau ancaman. Adapun ancaman dari usaha ini yaitu banyaknya pesaing yang terus bertambah dilihat dari masyarakat yang mengikuti pertumbuhan di zaman sekarang. Yang selanjutnya di sini kita akan bahas aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada work time schedule. Usaha ini buka setiap hari kecuali hari Senin. Jam kerja saat ini adalah pukul 12 sampai 21 WIB. Yang kedua ada analisis kebutuhan kerja. Usaha ini mempunyai 3 orang karyawan dan untuk upah karyawan itu 470.000 per minggu. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik atau owner, yang kedua ada kasir, ketiga ada koki, dan yang keempat ada pelayan. Job job deskripsi dari setiap struktur organisasi, yang pertama ada pemilik, menentukan visi misi dan tujuan usaha. Yang kedua membuat strategi dan rencana bisnis. Yang ketiga mengelola keuangan dan aset. Yang keempat mengawasi kinerja karyawan. Terus membangun hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Yang kedua kasir. Adapun tanggung jawab kasir yaitu menerima pesanan dan pembayaran dari pelanggan, menangani transaksi keuangan, membuat laporan penjualan, memberikan layanan pelanggan yang baik terhadap si pelanggan. Yang ketiga koki. Adapun tugas dan tanggung jawab dari koki yaitu memasak seblak hidangan lainnya sesuai menu. Yang kedua menjaga bersih dan higienis dapur, mempersiapkan bahan-bahan dan bumbu yang dibutuhkan, melayani pelanggan yang ingin memesan makanan. Yang keempat ada pelayan. Adapun tugas dari pelayan itu mengantar pesanan makanan ke meja pelanggan, membersihkan meja dan peralatan makan, menjaga kebersihan area makan, membantu pelanggan dengan kebutuhan lainnya. Yang keempat ada bentuk monitoring atau pengendalian. Dalam usaha seblak prasmanan ada beberapa bentuk monitoring yang dilakukan, yaitu melakukan kontrol kualitas terhadap bahan baku, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap produk dan layanan yang diberikan. Yang selanjutnya ada program pengembangan usaha atau rencana kerjanya, menciptakan variasi menu baru dengan rasa dan topping yang unik dan menarik, menawar pilihan level pedas,
menggunakan bahan berkualitas tinggi, mengembangkan menu seblak non pedas yang tidak suka pedas, memastikan waktu penyajian makan tidak terlalu lama, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat makan. Yang selanjutnya ada bentuk komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi yang efektif sangat penting untuk kelancaran operasi dan kesuksesan usaha seblak. Ada beberapa bentuk komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh usaha seblak prasmanan ini. Yang pertama, melakukan briefing rutin untuk menyampaikan informasi penting tentang usaha seperti target, penjualan, dan strategi baru. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka uh, dan mudah berkomunikasi. Yang ketiga, menggunakan uh, WhatsApp untuk memudahkan komunikasi antar karyawan. Yang selanjutnya kita akan bahas aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada ruang lingkup kegiatan dari usaha seblak. Yang pertama ada tiga tahap. Yang pertama persiapan, yang kedua penyajian, yang ketiga ada pelayanan. Ada untuk persiapan seperti mempersiapkan bahan baku seblak, terus memotong dan membersihkan bahan-bahan seblak, terus menyiapkan peralatan masak, kompor, panci, wajan, spatula, dan alat makan lainnya. Yang keempat ada meja makan prasmanan dengan rapi dan menarik. Terus mempersiapkan saus dan sambal. Untuk penyajian, merebus kerupuk basah dan mie hingga setengah matang. Terus menumis bumbu seblak dan bahan-bahan lainnya. Menambah air dan bumbu sesuai selera. Terus memasak seblak hingga matang dan bumbu meresap. Menuangkan seblak ke dalam wadah yang telah disediakan. Menyajikan seblak prasmanan dengan berbagai lauk pauk dan pelengkapnya. Yang ketiga, pelayanan. Di sini tugas dari pelayanan itu membantu pelanggan memilih dan mengambil seblak yang diinginkan, menawarkan saus dan sambal kepada pelanggan, membersihkan meja makan setelah digunakan, menjaga kebersihan area prasmanan. Untuk lokasi bisnisnya ini berada di Jalan Flamboyan nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Lokasi ini sangatlah strategis dan mudah dijangkau karena ini terletak di pinggir jalan dan sekolahan. Terus untuk alat dan teknologi yang digunakan dalam produksi ini adalah teknologi yang sederhana, misalnya alat masak pada umumnya. Namun teknologi ini mampu menghasilkan output dalam jumlah besar. Untuk metode pembayarannya menggunakan QRIS, transfer bank, dan tunai. Untuk selanjutnya dijelaskan Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek finansialnya. Yang pertama ini adalah sumber dana. Jadi si owner ini dalam memulai atau membuka usaha seblak ini menggunakan modal sendiri atau dari hasil tabungan sendiri sebesar 10 juta. Yang kedua itu ada kebutuhan investasi dan modal. Dan modal investasi awal dalam usaha seblak ini yaitu sebesar 2.430.000 dari biaya perlengkapan dan peralatannya, dan bisa kita lihat juga di sampingnya ada rincian harga yang bisa kita lihat dari modal kerjanya, yaitu dari yang 10 juta modal 10 juta itu. Tetapi kan di dalam modal kerja ini juga ada biaya tetap dan ada biaya tidak tetapnya ya. Dan bisa kita lihat di next slide. Nah, ini bisa kita lihat nih, ini ada modal awal dari membuka usaha seblak ini. Ada kasnya 3.084.000 rupiah, dan bahan bakunya 2.656.000 rupiah, biaya listrik dan airnya itu 500.000 per bulannya, gaji karyawan 3.760.000, jadi totalnya 10 juta. Di sini tuh ada terbagi menjadi dua, ada biaya tetap dan ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap biaya tetapnya itu sebesar 4.342.110 rupiah, dan biaya tidak tetapnya yaitu 2.656.000 rupiah. Next. Di sini ada proyeksi keuangan.
bisa kita lihat bahwa tiap usaha itu kan mengalami naik turunnya dalam menjalankan usaha ya. Dan dapat kita lihat juga nih tabel yang ada di layar proyeksi keuangan setiap tahunnya yaitu naik atau mengalami peningkatan atau ada naik turunnya ya. Dan kita bisa lihat pada tahun 2024 ini proyeksi keuangan sebelah prasmanan itu sebesar 1.200.000 dan di tahun 2025 1.500.000, tahun 2026 sebesar 2 juta, 2027 1.650.000 dan di tahun 2028 itu 1 juta. Dan ini ada estimasi pendapatan dan investasi per bulannya. Bisa kita lihat bahwa penjualan per hari seblak prasmanan ini seharinya menghasilkan atau laku terjual 100 porsi. Dan ini kita hitung omset per bulannya. Porsi terjual dalam sehari dikali harga produk rata-rata dikali 28 hari. Kenapa 28 hari? Karena di dalam seminggu itu kan libur sehari ya. Atau dalam sebulan itu liburnya hanya 2 hari. Terus, jadi ini 100 dikali 15.000 dikali 28 hari sama dengan 42 juta. Terus total penjualannya adalah 22 juta, 42 juta. Harga pokok penjualan. HPP terdiri dari bahan baku, yaitu harga pokok produksi dikali porsi terjual dalam sebulan. 8.000 dikali 100 porsi dikali 28 hari, jadi 22.400.000. Biaya tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja pegawai, pegawainya itu 2 orang, sama dikali 1.880.000. Jadi 3.760.000 rupiah. Dan biaya overhead pabriknya 642.110 rupiah. Next. Dan dapat kita lihat pula di sini ada penilaian keuntungan usaha. Yang pertama itu margin keuntungan. Jadi dalam margin keuntungan ini kita bisa lihat bahwa ini hasilnya 83% dan ROA-nya 24%, ROI 86%, ROE 21%, BP dan BP yang terbagi menjadi dua, ada BP unit dan BP rupiah. Kalau BP per unitnya itu hasilnya adalah 86 porsi per harinya. Sedangkan BEP rupiahnya itu 1.285.714 per harinya. Dan ada payback periodnya yaitu sebesar 4%. Next. Selanjutnya ada NPV. NPV-nya yaitu 3.738.000 rupiah dan IRR-nya sebesar 32%. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hayati. Baik, yang selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Adapun aspek ekonomi dari usaha ini yaitu menciptakan lapangan kerja bagi pemilik usaha, karyawan, dan pemasok bahan baku. Yang kedua, meningkatkan pendapatan pemilik usaha dan karyawan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Untuk aspek sosialnya, menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi masyarakat dan membantu melestarikan budaya kuliner lokal. Adapun aspek lingkungan hidup dalam usaha ini dapat berdampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya yaitu penggunaan bahan baku lokal dalam pembuatan terutama jika tidak dikelola dengan baik. Dan limbah minyak goreng bekas dari seblak dapat mencemari air dan tanah jika tidak dibuang dengan benar. Untuk kesimpulan, seblak prasmanan adalah usaha perseorangan dengan potensi besar di pasar karena meningkatnya konsumsi masyarakat. Usaha ini hanya memiliki izin usaha lisan
izin lokasi, dan izin dari RT RW. Meskipun persaingan bisnis seblak sangat ketat, seblak prasmanan menarik pelanggan dengan rasa pedas yang khas dan variasi lainnya. Target pasar mencakup semua kalangan, terutama anak-anak sekolah. Seblak prasmanan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan penjualan yang meningkat, usaha ini diharapkan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, untuk potensi usahanya ini, usaha seblak prasmanan memiliki potensi besar di Indonesia karena popularitas makanan pedas, terutama di kalangan muda. Tren makanan pedas yang stabil memastikan pasar yang luas dan berkelanjutan. Konsep prasmanan yang memungkinkan pelanggan memilih bahan dan tingkat kepedasan meningkatkan daya tarik usaha. Modal awal yang terjangkau dan bahan-bahan yang mudah didapat membuat usaha ini menarik bagi pengusaha pemula. Lokasi strategis seperti dekat kampus, sekolah, ataupun pusat perbelanjaan dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Promosi melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer lokal dapat memperluas jangkauan pasar. Dengan persiapan matang, menu menarik, dan pelayanan baik, usaha seblak prasmanan memiliki peluang besar untuk sukses dan berkembang. Ini adalah dokumentasi kami saat melakukan wawancara kepada si owner. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kata yang salah atau tidak berkenan dalam hati, kami meminta maaf. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Namun kami membatasi 3 pertanyaan saja. Terima kasih. Serdi, silakan. Apa saja strategi pemasaran yang digunakan oleh usaha seblak prasmanan? Yang selanjutnya, siapa? Saya juga dari kelompok 5 indikatornya. Apa sih tujuan utama dari penyusunan laporan SKB seblak prasmanan ini? Selanjutnya Niken. Bidang kuliner itu kan banyak ya jenis makanannya. Kenapa kelompok 4 ini harus memilih dua? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Yang pertama, apa tujuan utama dari penyusunan laporan studi kelayakan bisnis seblak prasmanan? Jadi tujuan utama kita dalam penyusunan studi seblak prasmanan ini yaitu untuk mengetahui apakah usaha seblak ini layak dilakukan studi kelayakannya dan mengetahui cara bagaimana sih mereka memperoleh keuntungan dari pembuatan dan penjualan seblak ini. Terus saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Sherry. Apa saja strategi pemasaran yang digunakan oleh usaha seblak prasmanan ini? Jadi strategi pemasaran ini kita menggunakan kayak menyediakan pilihan rasa yang pedas dan originalnya. Terus kayak kita tuh lebih mengarah ke anak sekolahan, target pasar kita, dan enggak anak sekolah semua bisa dari semua kalangan juga. Terus kayak kita itu di seblak prasmanan ini terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan si konsumennya, kayak bisa berjualan kayak secara online kan, lewat GoFood atau secara langsung juga. Gimana sih?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nika. Kenapa memilih bisnis di bidang kuliner seblak? Karena seblak ini merupakan makanan khas Sunda yang sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Popularitasnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dan relatif kecil dibandingkan dengan beberapa jenis bisnis kuliner lainnya. Memulai bisnis seblak tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Bahan-bahannya juga mudah didapat dan relatif murah. Untuk fasilitas lokasi, bisa memulai bisnis seblak dari berbagai tempat, mulai dari gerobak kecil, warung, food hingga restoran. Untuk seblak ini juga memiliki banyak variasi seperti seblak ceker, seblak mie, seblak bakso, dan lain-lain. Ini juga memberikan kesempatan untuk berkreasi dan menarik pelanggan dengan menu yang unik. Baik, saya akhiri presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.